Pindah kalian enter di sini belah sini nih. Nih, di sana. Nah, kalau sekarang kan beda, ya kan, kayak adik ini sampai korban. Pertanyaan yang paling dalam itu satu, setelah melukai atau bahkan menghilangkan nyawa orang, dapat apa? Ya kan? Gak dapat apa. Lebih parah lagi tidak saling kenal, ada yang tidak saling kenal, ya kan? Harusnya kalian berpikir kasihan orang tua, kalian harus bersyukur. Kalian bisa dilahirkan, disekolahkan orang tua, setengah mati orang tua bekerja, ujung-ujungnya satu di minimal di kantor polisi. Tapi ada yang teman-teman kalian yang sudah kita tangani meninggal, mau diapain? Kalau kondisi sekarang ini kalian lagi sekolah, misalnya baca orang, kalian diproses di polisi, otomatis apa itu? Kalian bilang sekolah berhenti, keluar dari penjara, akan nggak ada catatan kepolisian, mau dapat apa lagi? Lihat lagi, ya dong, nggak ada gunanya. Gak usah gengsi-gengsian. Maka saya bilang tadi, zaman saya dulu berantem itu satu-satu. Selesai, ya udah selesai. Kalau sekarang kan nyerang, saling serang, sudah tidak kenal, ya melukai. Kasihan orang tua kalian itu. Coba lah berpikir, ya kan? Kalau kejadian, kalian ditangani polisi, kalian ditangani polisi. Yang pertama, sedih, kecewa, orang tua pasti ada. Kalian sudah dilahirkan, dibiayai sekolah sampai SMA, SMA. Tapi ujung-ujungnya berakhirnya di kantor polisi. Masih mending di kantor polisi. Kalau yang seperti mana? Kalian bisa selesai sekolah aja itu sudah hadiah buat orang. Paham ya? Mumpung kita di sini, coba kalian ada yang mau yang tanyakan apa? Apa gitu? Sini ada Pak Waka, ada Kasat Bimas, ada Kapolsek, ada Pak Babin. Jadi jangan formal, jadi kita komunikasi yang biasa aja. ini yang nggak sekolah siapa ini? Yang angkat tangan yang nggak sekolah. Coba, terus lagi berapa orang? 3 orang yang nggak sekolah. Terus apa kegiatan kalian? Kerja. Bermanfaat nggak? Pertanyaan saya, kamu bekerja pasti dapat rezeki, betul? Dari hasil kerja kamu. Nah, menguntungkan mana kamu kerja mendapatkan rezeki daripada kamu tawuran nantangin orang? Ayo, coba, ya kan? Ya kan? Coba berpikir ke sana gitu. Mana sih? Bermanfaat apa enggak? Kalau tidak bermanfaat ngapain? Makanya lupakan tuh yang bilang cemen, tidak tahu kan? Tidak zamannya sekarang. Enggak. Kalau bisa, kamu pulang ke rumah saja itu alhamdulillah orang tua. Oh ya, anak gua udah pulang selamat. Beda daripada mana ya? Tak tahu. Totalnya beritanya sudah, aduh. Bayangkan kalian itu bagaimana kecewanya orang tua. Catat pendengaran yang lain. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, ada gunanya nggak? Nggak kan? Nggak. Karena modusnya selalu seperti itu dan tidak saling kenal. Yang mendingan kita nongkrong di dalam sih. Yang penting ada ketemu, ada cuman ngomong, lebih bagus gitu. Selesai capek kan pulang. Ya kan? Saya contohkan di sini. Tidak apa-apa. Tetap saya jadi Kapolres. Polisi ini, saya lebih bagus begini. Bau kita. Daripada duduk kita di tempat ais, enggak ada. Kira-kira apa? Ada yang mau sampaikan enggak? Enggak apa-apa. Kamu jangan anggap saya polisi yang mau nangkap kamu, tidak. Ya, kita ini orang-orang tua kamu semua. Persuasif adanya. Rumah ada nggak? Apa? Minta maaf, ini ada Bapak Kapolres. Jadi maksudnya begini, yang disampaikan beliau itu, kamu bukan harus minta maaf kepada polisi. Tapi kalau kalian berbuat misalnya tawuran, dosa kalian itu di orang lingkungan di sini. Kalian merasa terganggu. Karena kalian berantem tadi yang saya bilang tadi itu bukan hanya tangan kosong, tapi kan Senjata sama. itu. Paham nggak nih ya? Paham ya? Paham ya? Jadi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya bersama semua. Ya kan? Kira-kira apa? Sampai apa? Ya, kalau saya menyampaikan kepada anak-anak ini, pertama adalah waktu-waktu kosong jangan diisi dengan hal-hal yang tidak
Karena inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ay mafsadatin. Anak muda waktu kosong itu biasanya bisa merusak segala hal. Nah karena ini kan banyak siangnya, paginya tidur, akhirnya malamnya gentayangan. Udah tidur malam-malam jam 3, jam 2 bangun Pak Kapolres. Nah ini terjadi waktu-waktu kosong. Mainnya di atas jam 12 malam. Nah itu yang terjadi. Terus sabab masa muda. Kalau Mak Irma bilang darah muda, darahnya para remaja. Nah itu. Nah kalau tidak terkontrol ini sangat luar biasa. Yang terakhir, bergaulnya dengan orang baik. Hubbuka ilal asror yaj'aluka minal asror. Cintanya, duduknya, hadir kita dengan orang-orang yang kurang bagus, lambat laun kita menjadi kurang bagus, menjadi orang yang kurang baik. Wa in kunta min qablu minal akhyar, walaupun dulunya kita orang baik. Nah, sebaliknya, hubbuka ilal akhyar, duduknya kita, hadirnya kita, barengnya kumpul dengan orang-orang baik, lambat laun kita menjadi orang baik. Wa in kunta min qablu minal asrar, walaupun dulunya kita bukan orang baik gitu Pak Kapolres. Jadi bergaul ini menentukan juga. Mungkin ibu ada yang mau sampaikan? Jadi anaknya korban. Itu orang tuanya. Haji Eka. Ada Bu mau sampaikan? Iya, biar pada lebih ngerti lagi gimana rasanya orang tua kayak ngelihat Anaknya jadi korban. anak Pak. kayak korban Itu yang kayak saya omongin gini. tadi kan Bu. Heeh. Orang tua tuh tidak akan menuntut balasan dari kalian. Tidak akan. Enggak, sebagai orang tua kita nggak minta balasan. Yang Tapi jadi jangan anak yang mengecewakan berguna aja, yang gitu aja. Ya tidak bagus itu. Yang berguna aja. Suatu saat kalian juga akan menjadi orang tua. Benar nggak nih? Suatu saat kalian akan menjadi orang tua. Ada grupnya lagi Lapendos. Laki-laki penuh dosa. Nah itu. Lambat dosa aja bangga. Benar Bu. Benar gitu. Ya, besok bergaulnya sama orang-orang baik. Ya itu tadi, ini kan ya. Iya. Tahun kali Nah, mana dia orangnya? jadi selagi ada Kapolres mah aman aja pokoknya. Enggak. Nah, Iya. ayo ambil. Tatakin dan tatakin mana Iya. tatakin. Nah, ayo. Masa mau ini? Ayo tak. Ya bocah semua mah ya. Ayo. Lah anak-anak begini mending paling martabak habis. Makanya kalau kasih susah nggak mau dia. Ayo. Ya. Nah, ini namanya kebersamaan ini. Ayo. Ayo, Bu. Pak Dewi. Siapa yang masuk kuburan? Orang-orang yang terluka Menjadi korban ya. sampai meninggal masuk kuburan itu. Siapa yang masuk kuburan? Bisa pelaku, bisa tersangka. Bisa pelaku, bisa korban. Apakah yang tersangka pelaku itu nggak pernah meninggal pada saat kejadian? Banyak. Balas membalas, akhirnya saling membunuh. Dua-duanya masuk kuburan. Yang pertama. Yang kedua, masuk kantor polisi. Kalau masuk kantor polisi ngadep Kapolres dikasih duit. Tapi kalau masuk kantor polisi masuk ke penjara berarti siap-siap untuk dipenjara. Siapa yang golongan masuk penjara ini? Ya yang melukai. Termasuk yang membawa senjata saja. Makanya Pak Kapolsek ini sering laporan. Nangkap senjata tajam. Mau tawuran saja bisa masuk penjara itu. Enggak, ini lagi ngambil gambar. Berarti bawa senjata tajam saja. Apalagi sudah melukai, apalagi sudah membunuh. Oke. Masuk kuburan, masuk penjara. Yang ketiga, masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit. Berarti yang terluka, siapa yang terluka? Nih Pak Ustadz, ada seorang pelaku ini setelah membacok korbannya masuk ke rumah sakit. Si pelaku ini karena tawuran kan, ternyata oleh temannya kena juga. Jadi yang kena pelaku oleh temannya. Kalau bacok begini nih, anak-anak bisa bayangin ini. Kalau sudah bacok babi buta kan nggak taunya kena temannya. Nah, temannya yang terluka ini nyusul ke rumah sakit. Korban yang dibacok masuk ke rumah sakit, pelakunya masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit akhirnya ketemu. Tapi awalnya dia Nah, ternyata sebelum masuk rumah sakit, si dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, laporan sama orang tuanya.
saya habis dibegal. Saya bisa mempertahankan motor saya, tapi saya kebacok. Sama orang tuanya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya polisi menangani. Setelah menangani, ketemu pelakunya siapa saja. Si ABCD termasuk diantaranya pelaku yang masuk rumah sakit. Pelaku masuk rumah sakit ketahuan sama polisi. Nah, kamu pelaku tapi jadi korban juga. Di sebelahnya korban yang dibacok. Lucu tuh. Jadi bukan dibegal gitu malah. Bukan dibegal. Dia membohongi, Pak. Gitu, Pak. Nah, bagaimana ini terjadi? Ini adik-adik ini tahu nih kan. Masing-masing membentuk geng. Gengnya membuat akun media sosial. Mereka tantang-tantangan, satu sama yang lain tuh nggak saling mengenal. Tapi begitu nyamber di media sosial, ayo kita berantem, ayo kita tawuran. Siapa berani, kita datengin. Atau saya siap berantem, kalian datang. Jadi masing-masing nggak saling mengenal. Kalau tadi Pak Kapolres, zaman Pak Kapolres kecil itu suka berantem misalnya kan. Tapi sendiri-sendiri. Saling mengenal dia, siapa dia. Nggak kenal tuh. Makanya begitu ampun-ampun menyerah, udah selesai. Nah kalau sekarang, ini anak-anak nggak saling mengenal Pak Ustadz. Iya, betul. Nggak saling mengenal. Media sosialnya tantang-tantangan, terus akhirnya datang-datangan, saling menyerang. Jatuh korban, akhirnya tadi itu 3 pilihannya. Itu yang kami selama ini tangani. Menggunakan medsos, tantang-tantangan. Kalau enggak, ini kan mereka masing-masing di rumah nih sampai jam 12 kadang-kadang, atau setidaknya sampai jam 12, bahkan sampai jam 1 keluar rumah. Tadi Pak Kapolres nyinggung, izin ke orang tuanya apa? Beli lele, beli makanan, padahal sudah janjian sama temennya untuk tawuran. Bahkan ada yang masih jam sore, jam 9, jam 10 keluar. Ini yang terjadi di wilayah Depok. Nah kayak Pak Ustadz ini dengan tokoh masyarakat yang lain, ya ikut mengawasi mereka. Kalau ada bocah-bocah kecil-kecil ini ngumpul, nah ini patut dicurigai. Mau apa nih bocah? Suruh bubar aja udah ya. Ada hak kita Suruh pulang Pak, suruh pulang. Udah. Karena kalau bubar saja pindah tempat. Nah iya. Pindah tempat merencanakan. Ya artinya jangan kontak dulu kepada pihak aparat. Kita aja tokoh dulu ya. Boleh. Sebetulnya itu paling keren karena polisi kan terbatas. Pak Aswari ini kayak apa balon kan, beliau di sini nggak taunya anak-anak ke sana, beliau ke sana nggak taunya anak-anak ke sini, jadi bingung. Tapi kalau warga ikut bantu mengawasi, akhirnya sama-sama Sinergi semuanya. sama-sama mengawasi. Banyak. Izin. Coba, ayo bismillah. 1, 2. Kasih dulu ya. Tunggu Pak Kasat dulu. Popeye namanya. Sekarang nggak boleh lagi. Ya kan? Kalian Ini titipan sudah dari Pak data, Ustadz. kalian sudah Sarung-sarung untuk anak-anak biar ngajinya kencang ngaji. Ini langsung dikasihkan. Iya. Mana ayo. Ini. Mas Pak Ustadz kasih juga lah Pak Ustadz. Biar dipoto lah biar ini, biar ada dokumentasinya. dari mana nih? Kayaknya buat sholat ya. Sholat ngaji. Udah pulang dah. Belum. Lagi gimana? Kontaknya mana kontaknya? Kontak lagi. Main juga kontak. Aduh, ini Pak Ustadz dapat nggak ini? Mantap bagian sih. Ini kontaknya satu. Enggak semua. Ya, langsung pulang, langsung. Pulang. Lihat sana di foto. Pak Kapolres, saya Pak Waka. Berat nggak? Ya. Berat nggak? Berat. Ini sarungnya ya. Bang Heri mengarusan dulu, di foto dulu. Benar nih Nen. Jangan dibilang Ustadz tawuran ya. Iya. Saya Mbak ya. Masih Pak ya. Masih ya. Hari ini saya bersama dengan para PJU Kapolsek mendatangi tempat anak-anak yang namanya grupnya netral yang pernah kejadian beberapa minggu yang lalu tawuran dan menyebabkan korban luka. Tujuan kami ke sini adalah memberi penyadaran kepada mereka supaya tidak ada gunanya dalam rangka tawuran itu.
Tadi kebetulan ada Pak Ustadz juga menasihati dari segi agamanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka tidak mengulangi kembali perbuatan mereka. Pesan apa Pak yang mau disampaikan ketika pihak kepolisian khususnya Polrestro Depok melakukan kunjungan ke warga-warga di... Jadi kami sampaikan bahwa kunjungan ini bukan hanya ke Pancoran Mas ini saja. Kita sudah melaksanakannya ke beberapa tempat. Intinya kita menghimbau kepada mereka bahwa tawuran, yang pertama tawuran, yang kedua narkoba itu sangat merugikan semuanya, baik diri sendiri ataupun orang tua mereka. Itu yang kita sampaikan. Kemudian Pak Ustadz juga tadi menyampaikan dari segi agamanya. Intinya kita menjadikan mereka saja. Statusnya masih sekolah atau seperti apa? Ada yang sekolah, ada yang sudah bekerja. Oke? Oke. Terima kasih banyak.